Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, mahasiswa S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum dalam ranah perkembangan bahasa. Usia dini merupakan masa penting perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak usia dini ke depannya. Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang di usia dini taman kanak-kanak adalah kemampuan berbahasa. Penguasaan berbahasa sangat kaitannya dengan kemampuan kognisi anak. Beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, sedangkan para ahli berpendapat adanya pengaruh faktor baik eksternal maupun internal terhadap kemampuan bahasa. Ada beberapa teori-teori pembelajaran keterampilan dasar bahasa anak. Yang pertama, teori Navitis. Teori ini berpendapat faktor biologis sangat erat kaitannya dengan perkembangan bahasa anak. Dengan berkembangnya fisik dan mental, maka perkembangan bahasa anak akan lebih baik. Yang kedua, teori behavioristik. Teori ini berpendapat keterampilan dasar bahasa anak, di mana bahasa anak dipelajari melalui pembiasaan dari lingkungan dan merupakan hasil imitasi terhadap orang dewasa. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Teori ini berpendapat bahwa berpikir sebagai prasyarat berbahasa, terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran. Selama proses pembelajaran berlangsung, terutama dalam pembelajaran keterampilan dasar bahasa anak usia dini, maka guru hendaknya memperhatikan dan mengakomodir komponen-komponen literasi, yaitu antara lain 1. Kosakata dan bahasa. Yang kedua, kepekaan fonologi. Ketiga, pengetahuan tentang huruf cetak. Yang keempat, pengetahuan rentang huruf dan kata. Yang kelima, pemahaman makna. Yang keenam, kepekaan pada buku-buku. 7. Literasi sebagai hasil. Dalam standar isi tentang pencapaian perkembangan anak sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun adalah: pada usia 0 sampai 1 tahun, anak sudah mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksinya, seperti menangis, berteriak, bergumam, atau memperhatikan, mendengarkan ucapan orang lain. Pada usia 1 sampai 6 tahun, anak sudah bisa memahami bahasa, seperti menunjukkan bagian tubuh yang dinyatakan. Ada beberapa kegiatan yang dapat memperluas bahasa di taman kanak-kanak, antara lain kegiatan eksploratori di pusat pembelajaran, misalnya menyediakan pusat kegiatan menggambar, menulis, perpustakaan kelas, pusat kegiatan drama, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan yang dipandu guru, misalnya pembacaan buku cerita, pemeranan cerita, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan rutin, yaitu program ekstrakurikuler yang menyediakan kesempatan untuk menggunakan dan mengeksplor bahasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.